warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita semua masih bisa beristiqomah, yaitu di malam Jumat kita mengadakan ngaji, zikir dan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah barakah amin ya rabbal alamin. Hadiral hadirah rahimakumullah. Di sini sedikit akan saya jelaskan tentang bergabung bersama kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafilah itu apa? Kafilah itu rombongan, kelompok, rombongan atau kelompok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, seraya mengucapkan salam alaikum bima sobartum. Maka alangkah baiknya tempat kembali itu. Quran surat ke-13 ayat 21 sampai 24. Ayat-ayat itu menceritakan hamba-hamba Allah yang beruntung. Pada hari kiamat nanti mereka diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke surga beserta keluarganya, orang-orang tua mereka, istri mereka, dan juga keturunan mereka. Al-Quran melukiskan dengan indah kedatangan keluarga hamba Allah yang beruntung ini. Malaikat memberi sambutan khusus kepada mereka. Ada resepsionis khusus yang ditugaskan Allah untuk menyambut mereka. Mereka berbaris pada setiap pintu seraya mengucapkan salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Selamatlah bagi kalian semua itu lantaran kalian bersabar dahulu, dan inilah tempat kembali yang paling indah bagi kalian. Apa yang menyebabkan mereka bisa masuk ke surga bersama-sama keluarganya? Mengapa mereka bisa mengadakan reuni di akhirat nanti? Reuni yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau hal ini terlalu abstrak dan filosofis, maka yang dimaksud adalah bahwa kalau kita sekarang ini mengadakan silaturahim, yang datang ke silaturahim itu hanyalah orang-orang yang berasal dari satu tempat. Keluarga yang tempatnya berjauhan sangat sulit untuk berkumpul di tempat itu. Jadi mereka dibatasi oleh ruang.
Mereka tidak mengadakan reuni silaturahim yang melintasi waktu. Artinya anggota keluarga yang sudah meninggal tidak lagi bisa bersilaturahim dengan kita. Begitu pula keturunan kita. Akan tetapi di akhirat nanti ada orang-orang yang bisa mengadakan reuni dengan keluarganya, baik yang sudah meninggal mendahului mereka maupun yang meninggal sesudah mereka. Al-Quran menyebutkan dengan kata abaihim, artinya generasi terdahulu. Azwajihim, artinya generasi yang sezaman. Dan dzurriyyatihim, artinya dengan generasi keturunan mereka. Sekali lagi, siapa gerangan orang yang beruntung bisa mengadakan silaturahim kembali di hari kiamat nanti beserta semua keluarganya? Dalam surat Al-Ra'd ayat 21 sampai 24 yang dikutip tersebut bahwa salah satu tanda orang yang beruntung di hari kiamat nanti ialah orang yang di dunia ini senang menyambung tali silaturahim yang diperintahkan Allah untuk menyambungkannya. Karena di dunia ini mereka senang menyambungkan tali persaudaraan, maka Allah menyambungkan tali kekeluargaan nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang Maha Pengasih. Aku menciptakan Ar-Rahim atau kekeluargaan." Kebetulan kata Ar-Rahim dan Ar-Rahman berasal dari satu kata. Dan aku berikan namaku sendiri. Karena itu siapa yang memutuskan Rahim, aku akan memutuskan hubunganku dengan dirinya. Dan siapa yang menyambung tali kekeluargaan, aku pun akan mengokohkan kekeluargaan nanti. Itulah salah satu akhlak orang yang beruntung. Ia dapat berjumpa dengan keluarganya nanti pada hari kiamat. Pertemuannya bukan di sembarang tempat, ia melakukan pertemuan di tempat yang paling baik. Dan inilah tempat kembali yang paling baik, yaitu surga Aden. Ia masuk ke situ beserta orang tua, istri-istri dan keturunan mereka. Lalu malaikat masuk pada setiap pintu menyambut kedatangan mereka. Kalau Anda ingin tahu orang-orang yang sangat penting atau VIP pada hari akhirat itu, maka itulah mereka. Mereka mendapatkan keistimewaan karena mereka dapat berkumpul dengan semua anggota keluarganya. Mereka melakukan reuni kembali yang mungkin ketika di dunia dulu mereka satu demi satu berpisah, dan mungkin mereka menangisi perpisahan itu. Sekarang Allah mempertahankan kembali mereka di surga Aden bersama-sama, betapapun tingkat amal mereka berbeda. Apa yang menyebabkan keluarga ini bisa bergabung? Karena mereka di dunia senang menghubungkan tali kekeluargaan. Lalu dengan siapa saja sebenarnya kita harus menghubungkan tali kekeluargaan itu? Nih pertanyaannya. Lalu dengan siapa saja sebenarnya kita harus menghubungkan tali kekeluargaan itu? Yang pertama, dzawil qurba, keluarga yang dekat. Orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan kita karena ada pertalian rahim, keluarga yang satu nasab, keluarga satu rahim. Kebetulan dalam bahasa Arab kata rahim juga berarti organ wanita. Rahim biasanya disebutnya rahim ya. Kebetulan dalam bahasa Arab kata rohim juga berarti organ wanita yang menyimpan kita dahulu sebelum lahir. Mungkin rohimnya adalah rohim nenek kita yang kesekian, atau rohim nenek kita yang paling dekat. Makin dekat rohim itu seharusnya semakin kuat kita menjalin kekeluargaan. Oleh karena itu keluarga juga disebut rohim dan bentuk jamaknya disebut Al-Arham. Al-Arham. Di dalam Al-Quran
Silaturahim ini merupakan perintah yang kedua setelah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling memohon, dan peliharalah hubungan silaturahim. Quran surat keempat ayat pertama. Jadi perintah takwa selalu digandengkan dengan perintah menyambungkan silaturahim. Dalam surah Al-Ra'd juga disebutkan orang-orang beruntung bisa bergabung di hari akhirat bersama seluruh keluarganya. Di situ diberi tanda juga, yaitu yakhshawna rabbahum, mereka yang takwa kepada Tuhan mereka. Walhasil, kata takwa dan silaturahim selalu digandengkan di dalam Al-Quran. Keduanya merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Artinya, kalau seseorang bertakwa kepada Allah, tentu dia menyambung tali silaturahim. Dan kalau dia memutuskan tali silaturahim, tentu dia bukan yang bertakwa. Dalam Al-Quran, surat Muhammad disebutkan, maka apakah kiranya jika kamu tidak bertakwa, kamu akan membuat kerusakan di atas bumi dan memutuskan tali silaturahim. Quran surat 47 ayat 22. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya bercerita tentang hal yang agak goib sedikit. Ada sebuah buku yang berjudul Nafasur Roman fi Mali Ahabbillah min Uluwis ya, karangan As-Sayyid Ismail bin Mahdi bin Hamid Al-Ghurbani Al-Hasani. Buku tersebut menguraikan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang berkenaan dengan konsep-konsep yang biasa dipahami di kalangan thariqat. Misalnya karomah, tabarruk, dan tawassul yang oleh sebagian kalangan muslim dianggap sebagai perbuatan musyrik. Buku ini menjelaskan bahwa apa yang dianggap musyrik oleh sekelompok orang itu sesungguhnya sama sekali tidak musyrik, karena mempunyai dasar yang kuat dari Quran dan Sunnah Rasulullah. Salah seorang pengikut thariqat pernah mendapatkan tugas dari thariqat yang diikutinya untuk mengumpulkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang ajaran-ajaran thariqat itu. Karena biasanya orang-orang thariqat itu kalau diserang oleh orang-orang modern, mereka hanya bisa menjawab dengan analogi, jadi dengan kias, tidak dengan dalil-dalil yang qat'i dari Al-Quran ataupun hadis. Buku tersebut saya peroleh antara untuk saya sumbangkan kepada kawan kita untuk memperkuat thariqat-thariqatnya. Sebetulnya upaya untuk memperkuat dunia thariqat cenderung dianggap sebagai perbuatan musyrik oleh kelompok kecil kaum muslim. Saya segera akan menjelaskan hal ini karena nanti saya akan membuat konsep silaturahim yang boleh jadi dipandang oleh sebagian orang di antara kita sebagai perbuatan musyrik. Sebetulnya menurut orang-orang thariqat yang tidak bermaksud mengajarkan thariqat ini adalah beberapa tingkatan alam. Ada alam nasut, ada alam malakut, dan ada alam jabarut. Alam nasut sering dibagi menjadi beberapa alam. Alamul mulk dan alamul misal. Dan kita tidak akan membicarakan alam-alam ini secara terinci. Pada diri manusia sebetulnya tergabung dua alam sekaligus, yaitu alam nasut dan alam malakut. Untuk menyederhanakan, alam nasut adalah alam material kita, alam yang bisa kita persepsi dan bisa kita rasakan dengan alat-alat indera kita. Tubuh kita ini, tangan, mata, dan baju kita berada dalam alam nasut. Ruh kita sebetulnya merupakan bagian dari alam malakut.
Karena itu kemudian manusia ditarik oleh kedua alam itu sekaligus. Makin tertarik dia dengan alam nasut, makin sibuk dia dengan materi. Makin tertarik dia dengan alam materi, makin lepas dia dari alam malakut. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat akan menghamparkan sayapnya bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Begitu orang yang mencari ilmu keluar dari rumahnya, para malaikat segera menghamparkan sayapnya. Malaikat itu sebagian berasal dari alam malakut dan sebagian lagi berada di alam jabarut. Akan tetapi ada malaikat yang berada di alam malakut dan menghamparkan sayapnya untuk manusia. Orang-orang yang terikat materi seperti kita ini, yang terlalu disibukkan untuk mengejar dunia, tidak akan bisa masuk ke alam malakut. Jadi walaupun kita menginjak sayap malaikat, kita tidak menyaksikan sayap malaikat itu. Akan tetapi kalau orang itu masuk ke alam malakut, dia akan merasakan menginjak sayap para malaikat itu. Kita tidak menyaksikan itu semua karena kita tidak berada di alam malakut. Bahkan boleh jadi alam malakut itu ditutupkan kepada kita. Ditutup sehingga kita tidak bisa melihat alam malakut itu. Sekali lagi, roh kita ini berada di alam malakut dan tubuh kita berada di alam nasut. Orang yang sedang melakukan silaturahim, tubuhnya berada di alam nasut dan rohnya berada di alam malakut. Perintah silaturahim itu bukan hanya ditujukan kepada makhluk-makhluk di alam nasut, tetapi juga malahan yang hakiki silaturahim itu adalah silaturahim di antara ruh kita dengan ruh kaum muslim. Artinya silaturahim yang bersifat malakut bukan silaturahim yang bersifat nasut. Karena bisa saja seseorang melakukan silaturahim secara nasut, artinya dia hanya bersilaturahim di alam nasut, tapi ruhnya tidak. Contohnya kalau kita mengadakan acara halal bihalal, kemudian kita bersalam-salaman, yang satu mengatakan mohon maaf lahir dan batin, kemudian yang lain lagi mengatakan sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Tetapi di dalam hati mereka misalnya mereka tersimpan rasa dendam dan tidak memaafkan orang itu, ketika yang meminta maaf masih ada ganjalan di dalam hatinya. Seringkali orang bersilaturahim di alam nasut, tapi di alam malakut ruhnya tidak ikut bersilaturahim. Dan sebaliknya boleh jadi ada orang yang tidak pernah berjumpa secara fisikal, tetapi di antara mereka ada jalinan silaturahim. Ada hubungan yang sangat erat seperti sudah dipertalikan jauh sebelumnya. Di kalangan para psikolog ada yang disebut fenomena déjà vu. Déjà vu itu suatu gejala seperti kalau seseorang berjalan di suatu tempat, ia berpikir seakan-akan dia pernah mendatangi tempat tersebut. Maka orang yang mengalami hal seperti itu adalah sedang mengalami gejala déjà vu. Contoh lainnya, misalnya seseorang berjumpa dengan seseorang yang lain yang baru kali itu saja ia berjumpa, tapi tiba-tiba terasa akrab, padahal dengan tetangga sekian lama tidak bisa akrab. Secara fisikal ada silaturahim dengan tetangga, tetapi secara rohaniah tidak ada. Gejala déjà vu yang dijelaskan oleh para psikolog agak berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini. Saya tidak akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh para psikolog karena ini bukan kuliah psikolog. Sebetulnya déjà vu ini terjadi karena ruh itu pernah melakukan silaturahim di antara mereka. Ada jalinan silaturahim di antara mereka di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Di alam malakut ada dua kafilah rohani. Satu kafilah rohani yang sedang bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang satu lagi mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kafilah rohani yang sedang meninggalkan tanah liat menuju Allah dan sedang meninggalkan tanah liat menuju Allah. Saya ulangi, di alam malakut ada dua kafilah rohani. Satu kafilah rohani yang sedang bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang satu lagi mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kafilah rohani yang sedang meninggalkan tanah liat menuju Allah, dan satu lagi kafilah rohani yang meninggalkan cahaya Allah menuju kegelapan yang gelap gulita. Pada kafilah yang menjauhi Allah adalah iblis, setan, jin, dan manusia. Lalu orang-orang yang durhaka sepanjang sejarah, semuanya bergabung dalam rombongan yang sama. Mereka ini masih membantu ruh-ruh yang sejenis dengan mereka yang masih hidup. Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang munafik saling membantu satu dengan yang lain, termasuk di alam malakut itu. Ruh-ruh mereka saling membantu dan mendorong berbuat maksiat dengan berbagai dosa. Pada rombongan yang lain terdapat orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam rombongan itu mereka digabungkan dengan para nabi dan pimpinannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim menyebutkan, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Seperti di doa, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah rombongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam rombongan itu mereka digabungkan dengan para nabi yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Mursalin, junjungan para Rasul yang tanpa dia tidak akan diciptakan alam semesta ini. Itu barisan yang paling depan. Dan sudah itu para as-siddiqin, orang-orang yang selalu benar dan lurus, para wali Allah. Baru kemudian para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Lalu para as-solihin, orang-orang yang soleh. Mereka semuanya berada di satu alam yang disebut alam barzakh. Kitab tersebut menceritakan beberapa hadis Nabi yang menunjukkan bahwa orang setelah itu di alam barzakh masih hidup. Tetapi di situ juga diceritakan bahwa mereka masih membaca Al-Quran, masih berdoa, juga buat saudara-saudara yang masih berada di alam nasut. Di sini adalah sebuah kisah yang antara lain dikutip oleh Bukhari. Pernah satu saat ada beberapa orang sahabat yang mendatangi suatu tempat. Mereka tidak menduga bahwa tempat itu adalah kuburan. Kemudian mereka menghamparkan jubah untuk tempat duduknya di atas tempat itu. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka mendengar ada suara yang sedang baca surah Al-Kahfi, kalau tidak salah. Dia terkejut dan mendengarkan bacanya sampai selesai. Kemudian ia sampaikan peristiwa itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, dia sedang membaca sesuatu yang bisa mencegah dari azab kubur. Nabi tidak mengatakan bahwa hal itu adalah tahayul atau musyrik. Nabi malah membenarkannya. Pengarang buku ini mengatakan ini merupakan pembenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ruh orang-orang suci itu masih beribadah bahkan di alam barzakh. Di dalam sholat pun kita dianjurkan untuk menyambungkan ruh diri kita ini, melakukan silaturahim yang melintasi ruang dan waktu.
Hubungkanlah silaturahim kita dengan kafilah rohani orang-orang suci itu supaya kita diperkuat, supaya mereka membantu kita dengan doa mereka. Meminta doa mereka itu disebut tawassul. Meminta doa mereka itu disebut tawassul, yang oleh sebagian orang disebut musyrik karena mereka telah meninggal dunia, yang dianggap tidak bisa mendoakan lagi. Keterangan orang yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa mendoakan tiada dalilnya. Dan buku tersebut menunjukkan dalil-dalil bahwa orang yang mati itu masih bisa mendoakan, bahkan masih bisa membantu orang yang masih hidup. Salah seorang cendekiawan pernah berbicara di hadapan kelompok modern pada sebuah peringatan Isra Mi'raj. Dia bercerita tentang pertemuan antara Rasulullah SAW dan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam memohon pada Rasulullah agar sholat 50 rakaat dikurangi menjadi 5 rakaat. Ia ingin menunjukkan bahwa ruh orang yang sudah mati masih memikirkan orang yang hidup dan masih memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, di dalam sholat kita dianjurkan untuk menghubungkan tali silaturahim dengan ruh-ruh yang suci untuk memperkuat iman dan ruh kita. Lalu bagaimana caranya kita bergabung dengan ruh-ruh yang suci? Bayangkanlah, di situ ada rombongan ruh-ruh yang suci. Kita hanya bisa membayangkan karena kita berada di alam nasut. Ruh kita tidak memiliki ketajaman untuk masuki alam malakut. Karena itu kita hanya bisa membayangkan. Bayangkanlah bahwa di alam malakut itu ada rombongan rohani yang suci, termasuk yang masih hidup. Semuanya bergabung menjadi satu kafilah. Rasulullah SAW pernah bersabda, para ruh di alam malakut itu seperti tentara yang dipertemukan. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka akan saling berpelukan. Tapi kalau mereka tidak saling mengenal, mereka saling bertengkar di alam ruh itu. Ruh kita ini sebetulnya akan bergabung di antara ruh-ruh yang kita kenal. Tinggal dengan kelompok mana ruh kita ini bertengkar, dan dengan kelompok mana ia berpelukan di alam arwah itu. Supaya kita bergabung dengan roh-roh yang suci, ucapkanlah salam pada mereka secara khusus, dan salamnya langsung tidak dititipkan. Karena itu ketika sholat supaya kita dapat bergabung pada orang-orang yang suci itu, kita ucapkan salam kepada pimpinan kafilahnya, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita tidak mengucapkan assalamu alaihi. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa hal itu musyrik karena menuju selain Allah. Karena kita selain memanggil Allah juga memanggil Rasulullah. Dan sesudah itu kita ucapkan kepada ruh-ruh kaum muslimin semuanya. Walhasil, kalau kita bisa bergabung dengan orang-orang suci, mudah-mudahan kita juga dapat bergabung di surga Aden bersama keluarga kita, orang tua kita, keturunan kita pada tempat yang sama. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti disambung setelah acara ini. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.